Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Lasmi. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Bagaimana kabar Bu Lasmi sendiri, Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak Wes. Ya Pak Wes, nanti Pak Wes mau melakukan proses coaching ya hari ini ya? Ya, betul, Bu. Oke. Pak Wes, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu, boleh Pak? Boleh, silakan, Bu. Oke, Pak Wes, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya nilai dan akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan juga nanti saya akan mendengarkan ya bagaimana respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Wes sampaikan. Dan jangan lupa juga ya Pak Wes, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Oke. Pak Wes, kompetensi apa yang Pak Wes ingin kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini adalah pertama kehadiran penuh ya atau presensi. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu, Bu. Oke, baik Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan potensi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya, betul, Bu. Baik Pak Wes, di antara ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih jauh atau secara spesifik adalah pertama yaitu kompetensi mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu, Bu. Oke, baik Pak Wes. Jadi ada dua ya. Ada Betul. dua kompetensi yang ingin Pak Wes kembangkan lebih spesifik lagi, yang yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kedua kompetensi ini kira-kira indikator ketercapaiannya apa itu Pak Wes? Indikator yang ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini yaitu saya ingin agar Paci mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian juga bisa menggali ide-ide yang bisa memecahkan permasalahan daripada si coaching itu, Bu. Seperti Baik. itu, Bu. Oke, Pak Wes. Jadi indikator ketercapaiannya itu adalah saat coach mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan juga saat coach bisa menggali ide-ide dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak Betul. Wes, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak Wes melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Wes. Baik, Bu, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Wes. Silahkan. Ya. Masih di mute Bu Ella. Ya, Assalamualaikum Pak Wes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wes, bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Bapak sebentar. Apa boleh Pak? Ya, bisa, Bu. Boleh. Ya, Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? ya begini Pak Wes, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dan itu mengganggu pikiran saya Pak. Oh, iya, ya. Mudah-mudahan ya, kira-kira apa yang bisa saya bantu nih, Bu, dan apa yang selama ini mengganggu di pikiran Ibu, mari kita diskusikan, Bu, ya, bersama-sama di sini.
Ya Pak, begini Pak, jadi belakangan ini saya melihat bahwa budaya positif di lingkungan sekolah saya yang sudah disepakati bersama kurang maksimal penerapannya Pak. Iya. Oh, jadi ya Bu Ella melihat bahwa budaya positif yang sudah disepakati bersama di sekolah penerapannya belum maksimal ya. Mengapa Bu Ella merasa bahwa budaya positif tersebut kurang maksimal penerapannya dan lebih jelasnya itu dalam hal apa Bu? Bisa dijelaskan Bu Ella? Ya begini Pak Wes, jadi saya sering melihat masih ada beberapa siswa yang membuang sampah sembarangan. Ya. Padahal di setiap kelas itu sudah disediakan tempat sampah. Kemudian masih ada beberapa siswa juga yang tidak melaksanakan piket dengan alasan bahwa mereka itu kesiangan. Sehingga efeknya kelas dan lingkungan sekolah menjadi kotor, kebersihannya yang tidak terjaga. Kelas yang kotor itu menjadikan suasana belajar itu tidak nyaman seperti itu Pak Wes. Begitupun di sekitar lingkungan sekolah, sampah berserakan di mana-mana apalagi setelah jam istirahat. Ditambah lagi kan sekarang sedang musim hujan tuh. Saya khawatir kalau misalnya situasi ini tetap dibiarkan akan mengakibatkan wabah penyakit gitu ya, dan juga bisa mengakibatkan banjir dan risiko lain karena lalai dalam kebersihan. Iya, ya seperti itu Bu Ella ya. Nah, apakah Bu Ella selama ini pernah mencari tahu ya, kenapa masih ada siswa yang belum menerapkan budaya tersebut, budaya positif tersebut ya, khususnya dalam menjaga kebersihan ya Bu Ella? Iya, jadi hal ini memang masih sering terjadi dan saya pernah mencari tahu dengan mengobrol dan berbagi informasi dengan guru-guru rekan sejawat dan juga bahkan warga sekolah. Dan memang ternyata guru lain pun menyadari dan melihat memang ada beberapa siswa yang masih belum menerapkan budaya positif di sekolah, terutama berkaitan dengan kebersihan ini. Jadi begitu Pak. Oh ya. Menurut Bu Ella, indikator apa saja yang menunjukkan siswa sudah sadar akan pentingnya budaya positif ini, Bu? Iya, jadi indikator yang menunjukkan bahwa siswa itu menyadari arti pentingnya budaya positif di sekolah, khususnya kebersihan. Yang pertama, siswa bisa menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, siswa tertib dan disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya. Oh, jadi ada dua ya, dua indikator, yaitu siswa menjaga kebersihan baik di lingkungan kelasnya dan juga di lingkungan sekolah ya. Dan yang keduanya, siswa sudah sadar dan disiplin membuang sampah pada tempatnya ya. Kira-kira mungkin masih ada Bu Ella indikator yang lain? Oh iya Pak, ada lagi Pak. Yaitu perlu adanya peran kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan dan guru juga sebagai teladan dan mengawasi siswa. Luar biasa Bu Ella ya. Jika nih sekarang Bu Ella sudah mengetahui ya bahwa siswa belum memahami arti pentingnya budaya positif di sekolahnya. Kira-kira Bu Ella punya rencana apa ya agar budaya positif ini bisa diterapkan secara maksimal oleh semua siswa di sekolah, Bu? Rencana yang pertama, saya akan menyampaikan penerapan budaya positif ini dengan kepala sekolah dan wakasek, khususnya adalah wakasek kesiswaan, di mana nanti wakasek kesiswaan ini akan memberikan sosialisasi mengenai budaya positif yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara siswa dengan sekolah. Kemudian sosialisasi budaya positif juga diberikan pada saat upacara bendera hari Senin. Kemudian budaya positif juga melalui keteladanan guru, kemudian membuat program kebersihan, lomba kebersihan kelas, kemudian yang diharapkan siswa bisa menjaga kebersihan kelasnya masing-masing. Kemudian memajang poster mengenai kebersihan, kemudian mensosialisasikan dan menerapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah di sekolah bersama siswa. Rencana yang bagus Bu, luar biasa ya.
Lalu kapan nih rencana tersebut akan dilaksanakan, Bu? Saya akan menyampaikan rencana dan melaksanakan sesegera mungkin, Pak. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada program sekolah bagaimana cara memaksimalkan penerapan budaya positif sekolah khususnya dalam hal kebersihan ini. Sehingga mulai pelaksanaannya di bulan depan, bulan Desember. Kemudian pelaksanaannya juga saya perlu juga dengan berkolaborasi dengan guru-guru dan warga sekolah, di mana guru-guru dan warga sekolah ini mudah-mudahan bisa menjadi teladan dan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bu Ella ya, mudah-mudahan rencananya itu dapat segera terrealisasi ya Bu ya. Dan saya ingin segera melihat nih Bu ya ini hasilnya ya, segera mungkin nanti bagaimana ya. Dari rencana Ibu ini kira-kira apa komitmen yang akan atau yang bisa Ibu lakukan Iya. rencana ini? Komitmen saya khususnya akan memberikan keteladanan bagi siswa dan dalam menerapkan budaya positif di sekolah bersama dengan guru-guru dan warga di sekolah di sini. Ya. Terima kasih Bu Ella ya. Bu Ella, kira-kira dari percakapan kita hari ini ya, apa yang sudah Bu Ella dapatkan, Bu? Ya, alhamdulillah Pak, saya sudah sedikit merasa lega dengan obrolan yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian dari obrolan tadi juga saya jadi punya solusi begitu, cara bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Seperti itu Pak. Ya, luar biasa, bagus sekali Bu Ella ya. Mungkin perbincangan kita ini bisa sampai di sini Bu ya, karena keterbatasan waktu juga ya, kita sambung di lain waktu ya. Atau mungkin masih ada yang ingin disampaikan Bu Ella? Terima kasih Pak, menurut saya sudah cukup. Mungkin nanti kalau misalnya saya butuh diskusi lagi, mudah-mudahan Bapak bisa mengobrol dengan saya lagi Pak. Ya, insya Allah Bu. Ya, terima kasih Pak Uwes atas waktunya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wes, bagaimana tadi? Apa proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Iya Pak Wes, Iya. tadi setelah alhamdulillah ya, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar. Tadi setelah melakukan observasi nih pada proses coachingnya Pak Wes, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Pak Wes. Boleh tidak Pak Wes? Ya, baik Bu, silakan. Oke, ini bagaimana nih Pak Wes menilai performa Pak Wes pada proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Pak Wes? Ya, selama proses coaching tadi ya saya menilai sudah bisa melakukan proses coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mengidentifikasi masalah dari para coaching tersebut, kemudian juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan serta tanggung jawab dari rencana aksi tersebut ya. Dan juga saya sudah menggali potensi daripada coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Wes. Jadi Pak Wes sudah berhasil ya, sudah berhasil dalam melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, boleh Bu, silakan Bu. Oke, baik Pak Wes. Saya mengamati tadi Pak Wes dalam melaksanakan proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta. Di antaranya Pak Wes sudah menanyakan tujuan kepada coaching, tujuan proses coaching tersebut. Kemudian Pak Wes sudah mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian Pak Wes juga sudah mengarahkan coaching ya untuk mencari rencana aksinya yang bisa dilakukan. Dan juga tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukannya. Tadi saya juga Pak Wes mendengar percakapan Pak Wes dengan coachingnya bahwa Pak Wes sudah fokus, saya lihat nih ya, sudah fokus pada coachingnya, artinya Pak Wes sudah memiliki kompetensi presence atau kehadiran penuh.
Kemudian Pak Wes juga sudah mendengarkan aktif dengan tanda Pak Wes eye contact atau kontak mata, kemudian dengan anggukan gitu ya, kemudian dengan oh iya gitu ya. Tadi saya perhatikan Pak Wes juga sudah mendengarkan aktif dan juga Pak Wes sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Luar biasa Pak Wes, apa yang Pak Wes laksanakan coaching pada hari ini sudah sangat bagus menurut saya karena sudah sesuai dengan alur tirta. Mudah-mudahan Pak Wes kedepannya melakukan proses coaching lagi lebih sukses lagi ya. Baik Pak Wes, ada satu lagi nih pertanyaan yang mau saya ajukan, boleh? Ya, boleh Bu, silakan Bu. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa nih yang mau Pak Wes kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching hari ini? Untuk kedepannya ya saya akan mendalami dan lebih memahami lagi alur tirta pada proses coaching ini sehingga proses coaching yang akan saya lakukan di masa yang akan datang itu lebih berjalan dengan baik lagi. Seperti itu Bu. Oke, baik Pak Wes. Jadi Pak Wes ingin mendalami lagi dan memahami lagi ya alur tirta pada proses coaching. Ya, betul Bu. Kira-kira kapan nih rencananya untuk mendalami alur tirta lagi? Ya, sepertinya kalau ada waktu luang, saya akan langsung Bu, akan langsung mendalami dan memahami tentang alur tirta ini secepatnya Bu. Baik, Cepatnya. jadi secepatnya ya. Iya, betul. Untuk mendalami alur tirta ini biar lebih mahir lagi gitu ya. Iya. Pak Wes, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Pak Wes dalam mendalami alur tirta pada proses coaching lagi? Iya, baik Bu, saya akan berkolaborasi tentunya dengan rekan sejawat saya baik di sekolah maupun yang kebetulan juga sama-sama sebagai CGP ya dalam saat ini sedang mengikuti CGP PPGP. Kemudian hal ini dimaksudkan agar saya mendapatkan ilmu pengalaman dari mereka yang selama ini memang tepat sampai saat ini belum saya dapatkan Bu. Seperti itu. Baik Pak Wes, jadi kita bisa berbagi pengalaman ya dengan sesama rekan CGP ataupun dengan rekan sejawat lainnya. Baik Pak Wes, luar biasa sekali pada proses coaching apa yang sudah Pak Wes laksanakan. Pak Wes, dari proses coaching ini apa nih yang sudah Pak Wes dapatkan? Iya, saya mendapatkan umpan balik yang konstruktif Bu ya. Sehingga bisa memotivasi saya untuk lebih baik lagi ke depannya ya, khususnya untuk kegiatan atau proses coaching ini Bu. Oke, terima kasih Pak Wes ya sudah melakukan tanya jawab dan sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.